Udah nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Pagi. pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melanjutkan diklat kita, melakukan presentasi pemaparan kita untuk hari yang berikutnya ini. Gimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan tugas-tugas yang diberikan kemarin tidak menjadikan Bapak dan Ibu naik kolesterol dan naik apa itu? Bukan naik mobil Pak Tatang. Naik kolesterol dan naik tensi katanya. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa pekerjaan kemarin menambah sehat dan menambah semangat kita. Oke. Bapak dan Ibu, di kelas kita ini udah masuk semua ya? Ada Masuk. Pak Kasta, ada Pak Tatang, ada Ibu Danik, dan satu lagi Pak Yayan barangkali masih mengalami gangguan gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Yayan segera bisa connect dan mengikuti ruangan kita ini. Bapak dan Ibu, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang Oke, mohon izin dulu Bapak Ibu ya. Saya coba share dulu. Iya, Bapak Ibu bisa dilihat Ya, share-nya? Ya, bisa terbaca ya? baca. Nah, baik Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita akan coba belajar berdiskusi tentang tugas, peran, dan fungsi kepala sekolah, pengawas, dan guru. Pada sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum ini, ya, kita masing-masing itu kan punya tugas dan peran sesuai dengan fungsi dan kedudukan kita. Nah, di sini nanti kita akan mencoba berdiskusi, di mana setelah akhir materi kita diharapkan tahu dan paham tentang tugas dan peran serta fungsi kita, baik selaku kepala sekolah, selaku guru, dan selaku pengawas. Itu barangkali tujuan dari materi ini yang akan kita sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, nah barangkali Pak Kasta, kita ada penyegaran dulu deh. Pak Kasta bisa memimpin kita ice breaking. Dibuka dulu Pak Kasta. Halo Pak Kasta. Speakernya bisa diaktifkan Pak. Bagus nak. Di depan itu untuk es bringking. Nah, kedengaran. Es bringking, ngien, rujak. Penyegaran. Jeruk lemon. Lemon ya. Yuk kita es bringking dulu ya. Pegang ininya Ya, apa betul, namanya? siap. Ya, putar terus. Ya supaya melek mata. Putar, Oke. semua. Iya. Terus. Oke. Urut-urut depannya. Pakai alis-alis tuh. Biar tebal alisnya. Lagi. Iya. Pegang ininya.
Pundaknya terus. Urut-urut, Bu. Pundaknya. Supaya seger ya. Matanya biar gak keyep. Boleh ya. Seperti itu. Langsung ke sini. Langsung. Mantap. Ya. Terus Ya. pipi ke atas supaya rileks Pipi ya. ke atas. Tarik keringannya. Betul. Tarik kering. Nggak copot nih Pak Kasta. Dan Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Kasta. Alhamdulillah. Iya. Terima Minum kasih dulu. Pak Kasta sudah memimpin. Silakan Pak. Menjadi lebih segar ya Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Kasta Seger. terima kasih. Bapak dan Ibu baik kita langsung fokus coba ke pembahasan kita. Dari judulnya sudah kita bisa terka barangkali dan sudah bisa kita punya ide, punya jawaban dari apa-apa tugas, peran, dan fungsi kepala sekolah. Tetapi yang kita fokuskan di sini tugas, peran, dan fungsi selaku kepala sekolah, guru atau pengawas dan guru itu terkait dengan kurikulumnya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, peran fungsi kepala sekolah itu apa saja? yang pertama sebagai manajerial. Manajerial. Oke, terima kasih Pak Tatang. Fasilitator. Fasilitator. Terima Supervisi. kasih Pak Kasta. Supervisi. Baik ya. Kemudian Kewirausahaan. ya, ya bisa Kewirausahaan. sebagai kewirausahaan. Ditambah lagi dengan apa namanya, evaluator juga bisa. Ya, Kemudian evaluator yang juga. penting adalah lain motornya. Kontraktor, Pak. Oh, bukan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan kayaknya tidak menyimpang dan tidak, ya kalau tidak salah juga tidak salah ya. Kalau kita lihat ke bawah, dalam peran fungsinya kepala sekolah itu, tadi kata Pak Tatang selaku manajerial. Nah, ini ada manajerial. Kemudian selaku pimpinan juga Bapak Ibu. Ya, selaku administrator dan tanggung jawab pelaksanaan. Bapak Ibu, materi kita ini masih berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak dalam penerapan dan aplikasinya. Ya, jadi peran dan fungsinya kita itu di sini. Nah, Bapak Ibu, selaku pimpinan, tentunya jelas bahwa kita itu di sekolah adalah sebagai pemimpin. Ya, ketika kita mengatakan kita sebagai pemimpin, maka kita bertanggung jawab kepada siapapun yang berada di sekolah atau warga sekolah. Itu menjadi tanggung jawab kita selaku pemimpin. Kemudian secara administrator, bahwa kita itu sebagai penanggung jawab penataannya. Bagaimana pengadministrasian sekolah, penataan sekolah, baik dalam hal pelaksanaan pembelajaran maupun dengan lingkungan dan lain-lainnya, maka kita itu sebagai yang memimpinnya di bidang perapihannya atau pengadministrasiannya. Pengadministrasian di sini bukan hanya saja mengadministrasikan administrasi pekerjaan, apa seperti misalkan buku-buku, buku induk atau buku absen dan lain sebagainya. Tidak semata-mata seperti itu. Tetapi yang kita harapkan itu kita harus bisa merapihkan. Kalau buku bisa kita rapihkan dengan menumpuknya atau bisa menyusunnya.
berdasarkan abjad, berdasarkan urutan. Nah, kita sekarang menyusun warga sekolah berdasarkan apanya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian sebagai manajer, ya kitalah sebagai penanggung jawabnya, kita sebagai pengendalinya. Ya, ini manajer itu kalau di perusahaan besar itu sangat vital, ya, dan bertanggung jawab perannya. Perusahaan yang besar mempunyai manajer yang jika kurang mumpuni maka perusahaannya akan bangkrut, ya, perusahaannya akan kolaps. Nah, kita juga di sekolah sama. Barangkali kalau kita salah memanajinya, ya sekolah kita juga akan bangkrut, sekolah kita juga akan kolaps. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Mohon maaf ada gangguan barangkali ya. Punya saya jadi gelap ininya Bapak Ibu. Saya terlihat tidak videonya? Iya, Oh. gelap. Ya, Oke, terima kasih. Ada non teknis Bapak Ibu, mohon maaf. Udah kelihatan lagi Pak Tatang ya? ya, Iya, terima kasih. Ya, yang keempat itu penanggung jawab pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum sekolah penggerak, pelaksanaannya itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau kita lah selaku kepala di satuan pendidikan itu yang harus mempertanggungjawabkan keterlaksanaannya. Ya, dalam arti itu tadi, selaku administratornya, bagaimana memanajerialnya, sehingga apa yang sudah direncanakan, yang sudah diprogramkan, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya ketika pelaksanaan itu dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing, ada siswa, ada guru, ada orang tua, komite, dan lingkungan sekitar, maka kita penanggung jawabnya. Bagaimana semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira peran kita sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak Ibu tidak cukup sampai hanya ini saja. Masih banyak juga peran-peran kita yang kalau kita gali ya, keterkaitan dengan pekerjaan kita itu masih banyak gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan peran pengawas. Barangkali kita memang bukan pengawas, tetapi secara tupoksi kita mungkin bisa menyebutkan berdasarkan dengan pengalaman kita, Bapak Ibu. Nah, yang kira-kira menurut Bapak Ibu dari pengalaman yang dimiliki, apa sih peran pengawas itu untuk sekolah kita? Melakukan pendampingan ya Pak. Pendampingan. Oke, terima kasih Ibu Dani. Barangkali yang lain Monitoring. Pak Kasta? Monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi. Monep. Pak Tatang, ada ide lain? kalau supervisi ngawas juga, bukan lagi. Supervisi. Bisa coba kita nanti ya. Nah, dari Bu Dani mengatakan apa tadi Bu? Pendampingan. 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 Kemudian Pak Kasta Monep ya, monitoring evaluasi dan supervisi. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, peran pengawas. Sekali lagi yang kita hubungkan itu peran pengawas tentunya dengan keterlaksanaan kurikulum di sekolah, ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi Bu Danik mengatakan pendampingan. Nah, di sini ada. Ya, memang salah satu tugasnya itu memberikan pendampingan, menjadi pendamping bagi kepala sekolah dan guru. Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan dan pengembangan kualitas mutu sekolah di situ, baik dari segi pendidikannya, dari segi lingkungannya, ya itu dilakukan pendampingan. Kenapa itu harus dilakukan pendampingan? Mungkin Pak Tatang atau Pak Kasta atau Ibu Danik bisa memberikan satu ide. Kenapa sih kita harus didampingi gitu oleh pengawas?
Apa kita tidak cukup dengan kita saja? Ya, karena supaya lebih terarah evaluator. Jadi fungsinya sebagai yang akan memonitor. Kalau kita mengukur diri kita sendiri pasti akan merasa baik-baik saja mungkin begitu ya Pak ya. Tapi membutuhkan orang lain untuk sebagai Iya, oke. Terima kasih. Kurang lebih, bukan kurang lebih ya, kira-kira seperti itu. Sama aja ya, kurang lebih dan kira-kira. Maksud saya, apa yang disampaikan itu sudah mengarah ke sana. Artinya Bapak Ibu, kita selaku penanggung jawab, selaku pengelola tadi sesuai dengan fungsi kepala sekolah itu, harus ada yang mengontrol kita juga. Ya, Monep tadi disampaikan oleh Pak Kasta, monitoring dan evaluasi. Nah, kalau kita misalkan bekerja berjalan tanpa adanya pendampingan, tiba-tiba Pak pengawasnya melakukan monef, kayaknya ya khawatirnya tidak nyambung gitu. Sementara Pak pengawas itu harus melakukan monitoring dan evaluasi, sementara di sisi lain tidak melakukan pendampingan, kan kira-kira tidak nyambung. Jadi Bapak Ibu, peran pengawas itu dalam catatan saya di sini bahwa sebagai supervisi, narasumber, pendampingan, termasuk tadi barangkali bisa ditambahkan sebagai monef, monitoring dan evaluasi dari apa-apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Ya. Dan kita harus memanfaatkan itu karena itu sudah merupakan bantuan bagi kita selaku kepala sekolah ya di sekolah untuk kita ada arahan, kita ada pengukur ya dan kita juga ada pengingat. Sehingga secara berjenjang guru itu bertanggung jawabnya ke kepala sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, kepala sekolah itu juga punya tanggung jawabnya ke Pak pengawas. Nah, Pak pengawas juga kan ada lagi jenjang di atasnya. Maka itulah hierarki, ya, hierarki daripada proses pendidikan di kita sekarang ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu peran dan fungsi dari pengawas. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada peran dan fungsi guru. Ya. Nah, untuk peran dan fungsi guru, nah guru di sini Bapak Ibu sebagai pelaksana kurikulum. Bapak Ibu sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan karakteristiknya bahwa kurikulum itu bersifatnya lebih memihak ke siswa. Nah, pada titik itu maka guru juga harus kita dorong mampu dan bisa mengelaborasi proses pembelajaran seperti yang diharapkan oleh kurikulum. Dalam arti pengembangannya harus seperti apa, kemudian ke metodenya, kemudian ke pelaksanaannya. Nah, di sini peran guru itu pelaksana kurikulum, silahkan diberikan ruang yang cukup, kebebasan yang cukup dalam pelaksanaan atau melaksanakan proses belajar sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan kebutuhan di kelas. Artinya, kurikulum itu hanya sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar apa yang akan kita lakukan. Sementara pelaksanaannya itu harus ada di guru. Kemudian sebagai fasilitator dan sumber pengetahuan. Nah, selaku guru itu harus memfasilitasi dan dianggap dialah yang paling pandai di kelas atau di ruangan. Tetapi tentunya karena di sini juga kata-kata fasilitator, maka sebagai yang terpandai di kelas itu tidak serta-merta menyampaikan secara tidak memperhatikan siswa. Dan terakhir sebagai pendidik dan pelatih. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini barangkali tugas, peran dan fungsi kepala sekolah, pengawas dan guru di dalam pelaksanaan kurikulum. Bapak dan Ibu, materi saya sampai di sini. Nah, dari pemaparan tadi barangkali ada hal yang perlu kita perjelas, dipersilahkan.
Ya, Mangga, Bapak Ibu. sepertinya sudah sangat jelas sekali. Kita jadi lebih paham bagaimana peran dan fungsi kita sehingga kita bisa melaksanakan sebagaimana mestinya melakukan peran-peran itu, dan pastinya tujuannya adalah untuk kita saling berkolaborasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebagai terakhir Bapak Ibu, untuk penugasannya Bapak Ibu silakan membuat tugas Bapak Ibu selaku kepala sekolah ya, kemudian tantangan-tantangannya dari tugas-tugas itu ya, dari pengalaman dan dari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas silahkan bisa dikerjakan di lain ya, setelah ini di proses asinkronus ya, di proses asinkronusnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.